Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adik-adik teens yang saya kasihi, yang Tuhan Yesus cintai. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Luar biasa kasih setia Tuhan, dan kita mau merenungkan kebenaran firman. Kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih, untuk sayangnya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan selalu berikan bagi setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami mau renungkan kebenaran firman, mau bersaat teduh, kiranya pencerahan, kiranya anugerah Tuhan bagi kami untuk kami dapat dituntun Tuhan melalui kebenaran firman yang kami mau renungkan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu kasihnya Tuhan, adik-adik youth dan teens yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa lagi dalam Victorious Devotion. Terus kita bahas tentang bagaimana tema besar di 2024, barang siapa menang. Dan di bulan Juli kita ada tema menuruti firman, tekun menantikan Yesus kembali. Haleluya. Pagi ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya beri judul renungan pagi ini, panggilan untuk bertekun. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita baca bersama-sama Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya ambil tema satu, bahasa kalau Pak Sadrak bilang angle, satu pembahasan dari sudut pandang yang berfokus kepada kita mau dipanggil untuk bertekun. Oleh sebab itu judulnya panggilan untuk bertekun. Kita mau belajar bahwa dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10 ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, ketekunan adalah jaminan penyelamatan. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Ini poin yang kita mau bahas. Untuk tekun menantikan aku, kata Yesus. Untuk tekun juga melakukan kebenaran firman. Kalau kita tekun menantikan Yesus, kalau kita tekun menuruti firman, niscaya keselamatan itu bagian daripada kita. Mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi barang siapa menang, itu menjadi bagian bagi saudara dan saya yang mau meresponi dengan benar panggilan untuk bertekun. Tuhan menjanjikan perlindungan bagi saudara dan saya yang setia. Setia menanti, setia menuruti kebenaran firman. Di sini ketekunan adalah bentuk daripada ketaatan, obedience kita kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri. Lalu yang kedua, kita mau bahas satu poin, bagaimana kita mengesampingkan beban dan dosa untuk melakukan kebenaran firman, untuk melakukan menuruti apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Kita harus mengesampingkan dosa, seperti yang Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 bahas juga. Oleh sebab itu mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dikatakan beban dan dosa bisa bicara banyak hal, pelanggaran, keinginan, ya, penderitaan dan lain sebagainya. Kita lagi belajar pada satu jemaat di Philadelphia yang kita tahu bahwa dikatakan kekuatannya nggak seberapa. Kita nggak bahas itu, tapi ada panggilan untuk tekun di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah apa yang kita alami mungkin menghimpit kita. Tetapi panggilan untuk bertekun lewat ketaatan itu di tengah situasi yang mungkin nggak mengenakan kita, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Oleh sebab itu mari tanggalkan segala beban,
tanggalkan segala dosa pelanggaran yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita ada sejalan, untuk kita selaras pada kebenaran firman. Berbeda-beda tentu. Kita yang bekerja, kita yang berusaha, kita yang mungkin ada di universitas, kita yang ada di sekolah, adik-adik mungkin teens, teman-teman youth, ayo kita turuti firman lewat apa yang kita miliki di generasi kita saat ini. Kita jadi berkat di generasi kita masing-masing. Yang ketiga adalah meneladani Yesus dalam perlombaan iman. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama juga menekankan, dikatakan bahwa dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, bagi saudara dan saya. Dan kita meneladani Yesus, kenapa? Karena Yesus adalah teladan utama dalam ketekunan. Fokus pada Yesus sebagai teladan dan penyempurna iman kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, poin yang ketiga ini menjadi juga poin yang penting. Bagaimana kita melihat apa yang Yesus kerjakan, bagaimana ketekunan Yesus. Dia tekun sampai dia mati di kayu salib. Ketekunan yang luar biasa menjadi teladan bagi saudara dan saya untuk menekuni dan meneladani Kristus lewat segala kehidupannya yang kita tahu, kisahnya kita baca dalam Alkitab, kita selalu dengar, sering dengar ya hamba-hamba Tuhan sampaikan bagaimana Yesus dengan segala ketaatan yang ada. Mari pagi ini kita mau merespon panggilan untuk bertekun di dalam menuruti firman, bertekun di dalam menantikan Kristus. Jadi ada 3 poin yang saya boleh sampaikan. Yang pertama adalah ketekunan menjamin keselamatan kita. Dengan bertekun, dengan setia, ayo kita mau jadi pemenang. Yang kedua, mengesampingkan beban dan dosa. Tanggalkan beban, tinggalkan dosa untuk kita mau tekun, mau menuruti firman. Yang ketiga, tadi meneladani Yesus dari apa yang Yesus sudah kerjakan, yang kita tahu menjadi teladan dalam hidup kita. Luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketekunan dalam iman adalah kunci untuk bertahan dalam berbagai pencobaan, dalam berbagai hal yang menghimpit kita, menekan kita. Wah, dalam hidup banyak banget yang seperti itu. Tapi poin-poin ini menjadi dasar untuk kita bisa menjadi pemenang. Dengan mengesampingkan beban dan dosa yang merintangi kita, menghalangi kita untuk taat melakukan firman. Ayo kita meneladani Yesus. Dan kita yakin dan percaya ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk jadi pemenang. Haleluya. Oleh sebab itu, marilah kita bertekun. Bertekun dalam iman, bertekun menantikan Yesus, dan bertekun terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Haleluya. Adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita terus ada setia juga. Saya juga mengajak kita untuk tekun, untuk kita setia di dalam bersaat teduh bersama GBI Victory Berkemenangan lewat Victorious Devotion yang ada dari hari Senin sampai hari Jumat mulai jam 5 pagi. Untuk apa? Untuk kita menguatkan diri kita, untuk kita dapat dituntun dalam kebenaran firman, untuk kita dapat mengalami Tuhan, untuk kita bisa juga menjadi saksi kebenaran firman. Ada beban doa, kirimkan di kolom komentar. Ada pergumulan, kirimkan di kolom komentar. Ada kesaksian, ayo share untuk bisa menjadi berkat bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang kekasih, yang mungkin dia ada dalam kondisi yang kita pernah lewati dan kita sudah menang. Mungkin mereka ada beban yang kita alami seperti yang kita alami, tetapi kita orang yang sudah keluar sebagai pemenang dan hadapi itu semua, boleh sharing untuk jadi berkat. Jadi indah hidup dalam kebersamaan, di dalam kasih, di dalam GBI Victory dan melalui Victorious Devotion. Kita satu dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami, yang mencintai kami dengan luar biasa, terima kasih untuk devotion,
untuk renungan pagi ini yang menguatkan kami dan mengajak kami lewat panggilan untuk bertekun melakukan firman, menantikan Kristus. Kuatkan kami umat-Mu, dalam nama Yesus kami bersorak-sorai dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya. God bless you.